Selamat malam Pak, izin perkenalkan diri, Taruna tingkat 2 Politeknik Imigrasi dan Pemasyarakatan, jurusan Ilmu Masyarakatan. Nama Jeki Chandra Silaban, STB 5644, Prodi Teknik Pemasyarakatan kelas B. Izin Pak, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan terkait materi penologi. Yang pertama, pengertian ruang lingkup dan tujuan penologi. Penologi merupakan cabang ilmu kriminologi yang mempelajari tentang pidana, sistem pemidanaan, serta pelaksanaan hukuman terhadap pelaku tindak pidana. Penologi tidak hanya membahas hukuman itu sendiri, tetapi juga bagaimana hukuman yang akan diterapkan nantinya yang dikelola dapat memberikan dampak terhadap pelaku kejahatan. Kemudian, terkait ruang lingkup, penologi sendiri meliputi beberapa aspek penting, antara lain, yang pertama jenis dan bentuk hukuman yang diterapkan dalam sistem hukum. Yang kedua, cara pelaksanaan hukuman dalam lembaga pemasyarakatan. Serta yang ketiga, sistem pembinaan terhadap narapidana. Kemudian yang keempat, bagaimana kebijakan pemerintah dalam sistem pemidanaannya. Dan yang terakhir, dampak hukuman terhadap perubahan perilaku pelaku kejahatan tersebut. Kemudian, adapun tujuan penologi adalah untuk yang pertama memberikan pemahaman tentang sistem hukuman dalam hukuman pidana. Kemudian yang kedua, mengetahui efektivitas hukuman dalam mencegah kejahatan. Kemudian yang ketiga, mendorong pembinaan dan perbaikan perilaku pelaku tindak pidana. Kemudian yang keempat, mendukung terciptanya ketertiban dan keamanan dalam masyarakat. Dengan demikian, penologi berperan penting dalam memahami bagaimana sistem hukuman dapat memberi efek jera, sekaligus memperbaiki perilaku pelaku kejahatan tersebut. Yang kedua, terkait konsep pemidanaan, teori tujuan pemidanaan, dan kebijakan pemidanaan. Konsep pemidanaan adalah gagasan dasar mengenai pemberian hukuman pada seseorang yang telah melakukan tindak pidana. Pemidanaan dilakukan melalui proses hukum yang sah sebagai bentuk pertanggungjawaban atas perbuatan melanggar hukum. Dalam ilmu hukum pidana, terdapat beberapa teori tujuan pemidanaan. Yang pertama, seperti yang kita ketahui, ada namanya teori absolut. Teori ini menyatakan bahwa hukuman diberikan sebagai bentuk balasan atas kesalahan yang telah dilakukan oleh pelaku kejahatan. Dan yang kedua, teori relatif atau teori tujuan. Teori ini menekankan bahwa pemidanaan bertujuan untuk mencegah terjadinya kejahatan, baik dengan memberikan efek jera kepada pelaku maupun memberikan peringatan kepada masyarakat. Yang ketiga, ada namanya teori gabungan. Teori ini merupakan gabungan unsur teori pembalasan dan pencegahan, sehingga hukuman tidak hanya sebagai balasan, tetapi juga sebagai sarana memperbaiki perilaku dan melindungi masyarakat. Selain itu, kebijakan pemidanaan yaitu strategi atau kebijakan yang dibuat oleh pemerintah dan lembaga hukum dalam menentukan jenis hukuman, berat ringannya hukuman, serta cara pelaksanaan hukuman agar sesuai dengan tujuan hukum dan keadilan. Kemudian yang ketiga, pembahasan terkait kelembagaan, regulasi, dan budaya dalam sistem pemidanaan. Dalam pelaksanaan pemidanaan terdapat beberapa unsur penting yang saling berkaitan, yaitu kelembagaan yang mencakup institusi dalam lembaga yang terlibat dalam proses pemidanaan seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan, serta lembaga pemasyarakatan yang bertugas membina narapidana. Regulasi merupakan aturan hukum yang mengatur tentang pemidanaan, seperti undang-undang, peraturan pemerintah, kebijakan hukum yang nantinya menjadi dasar pelaksanaan hukuman. Budaya dan penerapan dalam sistem pemidanaan berkaitan dengan nilai, norma, dan pandangan masyarakat terhadap hukuman dan keadilan. Budaya hukum ini dapat mempengaruhi bagaimana hukum diterapkan dan dapat diterima nantinya oleh masyarakat. Ketiga unsur tersebut harus berjalan secara seimbang, yang pastinya dalam sistem pemidanaan dapat dipastikan berlangsung secara adil dan efektif. Kemudian yang keempat, terkait jenis atau macam pidana.
Dalam hukum pidana terdapat beberapa jenis hukuman yang dapat dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana. Di antaranya yang sering kita ketahui, yang pertama ada pidana mati. Hukuman yang paling berat yang diterima oleh pelaku tindak pidana yang berupa penjambutan nyawa pelaku kejahatan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Kemudian yang kedua ada namanya pidana penjara. Hukuman ini berupa pembatasan kebebasan seseorang dengan menempatkannya di lembaga pemasyarakatan dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan keputusan undang-undang kesalahan yang telah diperbuatnya. Kemudian yang ketiga ada pidana kurungan. Hukuman penahanan yang biasanya dijatuhkan untuk pelanggaran atau tindak pidana ringan dengan masa hukuman yang lebih singkat. Kemudian yang keempat, pidana denda hukuman, berupa kewajiban membayar sejumlah uang sebagai akibat dari pelanggaran hukum yang dilakukannya. Yang kelima, kerja sosial, hukuman yang mengharuskan pelaku melakukan pekerjaan yang bermanfaat bagi masyarakat tanpa mendapatkan upah sebagai sanksi dari perbuatannya. Kemudian yang keenam, pidana bersyarat, hukuman yang pelaksanaannya ditangguhkan dengan syarat tertentu. Jika syarat tersebut dilanggar, maka hukuman dapat diberlakukan. Kemudian yang ketujuh, pidana tutupan, merupakan bentuk hukuman yang dilakukan di tempat khusus dengan pengawasan tertentu sesuai dengan ketentuan yang ada. Dan yang ke-8 ada pencabutan hak. Pencabutan hak tertentu merupakan bentuk hukuman seperti hak memilih, hak menduduki jabatan, atau berbagai macam hak lainnya. Kemudian yang ke-9 ada perampasan barang, merupakan bentuk hukuman penyitaan barang yang digunakan dalam tindak pidana atau yang diperoleh dari hasil kejahatan. Dan yang ke-10 kerja paksa, merupakan hukuman yang mewajibkan pelaku melakukan pekerjaan tertentu sebagai bagian dari pelaksanaan pidana. Dan yang terakhir, pembuangan hukuman, berupa pengasingan seseorang dari suatu wilayah tertentu. Berikut penjelasan saya terkait materi kriminologi. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Izin Pak, izin arahan bimbingannya Pak. Terima kasih Pak.